Abba itu adalah satu akronim tentang birruhu, yakni kebaikan Allah. Sedangkan sin, bismi, sin itu artinya satrullah, penutup aib dari Allah. Sedangkan mim, bismi, artinya maghfiratullah, ampunan dari Allah. Sehingga tiga ini adalah barang penting bismi, kebaikan, penutup aib, dan ampunan. Maka bila anda minta kebaikan, mintalah sama Allah. Bila anda minta ditutupi aib, mintalah sama Allah. Bila anda minta ampunan, mintalah kepada Allah. Bismillah, minta sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai mengarang kitab ini, kata Imam Ghazali. Qala Syaikhu al-Faqihu as-Salih, berkata oleh Tuan Syekh al-Faqihu yang ahli fiqih, yang paham agama, as-Salihu yang saleh, Az-Zahidu yang zuhud, Abdul Malik ibnu Abdillah, Abdul Malik bin Abdullah, ghafarallahu lahu, moga-moga mengampuni oleh Allah kepada beliau. Amla alayya syaikhi, telah mengimla, mendiktekan, alayya atas diriku, syaikhi oleh guruku, al-ajallu yang agung, al-imamu yang menjadi imam, az-zahidu yang zuhud, as-sayyidu yang menjadi as-sa'idu yang beruntung, al-muwaffaqu yang diberikan taufik, hujjatul Islam, gelarnya hujjatul Islam, Zainuddin hiasan agama, syaraful ummah, gelarnya juga kemuliaan umat Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibni Muhammad, namanya Muhammad, putra Muhammad, putra Muhammad. Al-Ghazaliyu yang bangsa Ghazalah, At-Tusiyu yang bangsa Tus, Qaddasallahu ruhahu, moga-moga mensucikan oleh Allah akan ruhnya Imam Ghazali. Wa rafa'allahu fil jannati darajatahu, dan moga-moga meninggikan oleh Allah di surga akan derajat Imam Ghazali. Hadzal kitabal mukhtasara, telah mendikte, telah mengimlakan Imam Ghazali akan ini kitab yang ringkas. Wa huwa, dan dia, kitabnya
akhiru kitabin sonnafahu, yaitu terakhir kitab yang mengarang oleh Imam Ghazali akan kitab ini. Walam yastamlihi minhu illa khassu ashabih, dan tidak mendiktekan Imam Ghazali daripada akan kitab ini, dan tidak mendiktekan akan kitab ini minhu daripada Imam Ghazali illa khassu ashabi, kecuali orang-orang khas yang istimewa, yang khusus daripada sahabat-sahabat, yakni murid-murid Imam Ghazali. Wa huwa, yaitu bunyinya sesudah bismillah, alhamdulillahil malikil hakim. Wallahu alam. Gini aja dulu biar enggak panjang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, ada ini, bunyi ini ada. Di situnya enggak ada? Ada tulisan ini ada? Ada? Enggak ada? Oh, ada. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, setelah pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang mabadi'ul asyarah, yakni pokok-pokok dasar tentang disiplin ilmu tasawuf. Maka mulai pagi ini kita akan memasuki pembahasan yang ditulis oleh Imam Ghazali, yakni memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara sekalian, yang bagi likulli syari'in fi fannin an yabhatha basmalatan bitarafin mimma yunasibul fannal masyru'a fi wifa'an lihaqqil basmalati wa wifa'an lihaqqil fannil masyru'i fi. Seyogianya bagi orang yang memasuki satu disiplin ilmu, mengkaji satu disiplin ilmu, membahas terlebih dahulu tentang bismillah dengan bahasan meski ala kadarnya, yang memiliki relevansinya dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya, sebagai memenuhi hak bismillah dan juga memenuhi hak disiplin ilmu yang dipelajarinya. Dan kita pada pagi ini mengkaji ilmu tasawuf, maka patutlah kita membahas Bismillahirrahmanirrahim yang ada relevansi dan korelasinya dalam ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama, bismillah. Bismillah itu apa? Bismi itu begitu. Kata ulama, abatu adalah satu akronim tentang birruhu, yakni kebaikan Allah. Itu ba. Sedangkan sin, bismi, sin itu artinya satrullah, penutup aib dari Allah. Sedangkan mim, bismi,
artinya maghfiratullah, ampunan dari Allah. Ba sin mim. Sehingga tiga ini adalah barang penting bismi. Kebaikan, penutup aib, dan ampunan. Kita ini butuh uluran kebaikan Allah, di mana kita dicipta dari tiga, tidak ada menuju ada. Itu karena ada birrullah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah kita ada, bukan ada doang, tapi diopenin oleh Allah. Kita hidup di perut ibu kita, belum bisa kerja, belum bisa apa, kasih makan nama Allah. Ampela kita lahir, Allah kasih di tete ibu kita namanya halbah, yakni kolostrum, susu pertama untuk imun kita, untuk hepatitis A, B kita, untuk metabolisme tubuh kita. Dan tiap hari air susu tidak sama. Umur sehari susunya begini, 2 hari begini, 3 hari racikannya begini, 4 hari, begitulah seterusnya. Dan ini tidak ada makhluk yang bisa. Makhluk paling bisa penggantian 0 sampai 6 bulan. Nggak bisa per detik. Nggak bisa. Maka ASI tetap yang terbaik. Begitu. Karena ada birrullah, ada kebaikan dari Allah. Kebaikan. Sampai detik ini, kebaikan demi kebaikan Allah berikan kepada kita. Kita tidur enggak minta selamat besok, ya Rabb, tolong saya dihidupin lagi sebab mau ngaji di Ittihad. Pakai begitu-begitu enggak sebelum tidurnya? Enggak. Allah baik. Enggak pakai begitu dikasih melek. Oksigen gratis, kalau beli berapa? Begitu. Darah masih mengalir, kalau cuci darah yang nungguin aja pegel, apalagi yang berobatnya. Bukankah itu adalah birrullah, kebaikan dari Allah? Begitu banyak Allah berikan kebaikan sama kita. Padahal kita itu kalau mau dihitung ibadah kita ngirit. Ibadah kita dikit, enggak banyak. Ibadah kita bisa dihitung kalau kita ibadah. Sudut pandang kita aja rendah. Coba boleh tanya sama ibu-ibu tuh yang ngaji, dibagi duit sama lakinya 50.000. Bawa noh ke Ramayana atau ke apa itu, Indomaret lah, 50.000. Kira-kira gede apa kecil, Bu? Yang benar nih, Bu, gede apa kecil? Hah? 50.000 dibawa ke mall, gede apa kecil? Kecil. Begitu tuh. Tapi kalau dibawa kotak amal Masjid Ittihad, gede apa kecil? Tuh, coba. Ini yang berubah angka duitnya apa hatinya? Nah ini yang kudu dilempengin maksudnya. Gitu. Kenapa barang sama ada gede ada kecil? Ini nggak benar. Ada orang umur 30 tahun wafat, masih muda apa udah tua? Masih muda apa udah tua?
Masih muda meninggal. Ada orang umur 30 tahun belum nikah, masih muda udah tua. Bagaimana? Ini namanya pola pikirnya nggak benar. Masa angka yang sama berubah-berubah? Ini karena nggak rapi. Ini kita banyak kurangnya. Maka sintu sitrullah. Kita perlu penutupan aib dari Allah. Begitulah orang-orang sufi memandang. Kita itu perlu sitrullah masbulun alaina. Kita perlu tirai penutup aib dari Allah. Coba saudara, pikirin nama kita. Andai kita enggak sholat dari dulu, kan kewajiban sholat kalau ngomongin umur dari 15 tahun. Ini yang ngaji udah 15 tahun belum? Belum wajib. Begitu. Kalaulah kita dari umur 15 tahun sampai niari, sholat kita satu sholat, hukumannya satu bisul. Umpama. Maka kira-kira pagi ini ada berapa bisul di wajah kita? Kira-kira. Halo, ada berapa bisulnya? Banyak. Kenapa enggak ada? Ada sitrullah, ada sin, penutup aib dari Allah. Penutup aib dari Allah. Kalau enggak ada sitrullah, udah repot. Begitu, repot. Kalau enggak ada sitrullah, kayak yang sering muncul tuh, beredar di TikTok di mana tuh, itu udah bertahun-tahun bikin pegel, palsu apa asli begitu. Itu yang nonton aja pegel, apalagi yang dituduh, kira-kira begitu. Ini ada sitrullah. Ada penutup aib dari Allah kepada kita. Coba kalau nggak ada sitrullah. Aduh, siapa kita? Anak kita aja ogah ngakuin kita jadi baba. Kalau anak kita dibuka sama Allah nih, kelakuan babamu dulu ya Allah, ngambilin mangga orang. Begitu dulunya ya Allah. Kelakuannya mancing mulu mancing. Kalau ampe ketahuan, untung gak ketahuan. Dipikir kerja aja ke pengasinan. Tahu pengasinan gak? Tuh begitu. Sitrullah, mim, maghfirah. Oleh karena kita ini kurang daripada ibadah. Oleh karena ini kita ini kurang daripada kesyukuran kepada Allah. Betapa kita tidur dijaga kuping kita sampai semut kagak masuk. Kita kudunya makasih sama Allah. Ketika kita tidur kecoa nggak masuk di kita punya mulut, padahal terbuka, itu karena ada kebaikan dari Allah, ada sitrun dari Allah. Mestinya kita itu bersyukur, tapi tidak. Mestinya kita minta ampunan nama Allah. Maka dengan berbicara kebaikan Allah, berbicara penutup aib dari Allah, berbicara tentang ampunan Allah, timbul pertanyaan, kepada siapa kita minta kebaikan? Kepada siapa kita minta penutup aib? Kepada siapa kita minta ampunan? Maka lanjutannya kata ulama sufi, apa sesudah bismi? Bukankah di sana adalah lafdul jalalah Allah? Maka bila Anda minta kebaikan, mintalah sama Allah. Bila Anda minta ditutupi aib, mintalah sama Allah. Bila Anda minta ampunan, mintalah kepada Allah. Bismillah, begitu. Bismillah, minta sama Allah. Minta kebaikan,
minta penutup aib, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah adalah al-ma'budu bihaqqin, al-jami' likulli sifatin min sifatil kamal wal jamal wal jalal. Allah itu adalah zat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Sedangkan lafaz Allah ini adalah lafaz yang mencakup seluruh sifat-sifat kesempurnaan, keagungan dan kebesaran Allah. Maka apa saja, kalau kita minta kebaikan, mintalah kepada Allah dengan bahasa ya Allah. Kalaulah kita minta ditutupi aib, mintalah kepada Allah dengan bahasa kita, ucapannya ya Allah. Biarlah kita minta ampunan, maka mintalah kepada Allah dengan bahasa kita ya Allah. Maka kalau kita ngomong ya Allah, siapa ini yang ngomong ya Allah? Orang miskin. Maknanya, wahai Tuhan yang kaya raya, berikan rezekimu kepadaku. Dengan makna ya Ghaniyu. Siapa ini ya Allah, artinya apa? Siapa yang baca itu? Orang yang sakit. Berarti maknanya, wahai Tuhan yang maha kuasa untuk menyembuhkan saya dari penyakit yang dokter sudah putus asa untuk ngobatinnya. Beri kesembuhan kepada saya ya Syafi, maknanya. Maka siapa yang baca itu? Bila orang yang baca adalah orang yang hina, maka dengan ya Allah maknanya ya Aziz, wahai Tuhan yang maha mulia, berikan kuasamu, kemuliaanmu kepadaku. Begitulah. Maka ya Allah adalah Ismul A'zam, di mana orang yang berdoa dengan menyebut nama Allah pastilah diijabah oleh Allah, tidak pakai lama. Hanya penyebab tidak diijabahnya ketika ada orang berdoa dengan ya Allah, penyebabnya karena kurang memenuhi persyaratan-persyaratan diijabahnya doa. Di antaranya yang terbesar aklul halal, makan harta yang halal. Maka mintalah kebaikan ama Allah, mintalah ditutupi aib ame Allah, mintalah ampunan ame Allah. Lalu timbul pertanyaan di dalam diri, bila saya minta kebaikan, bilalah saya minta penutup aib, bilalah saya minta ampunan ama Allah, bagaimana dosa saya ini seabrek? Dosa saya membukit menggunung. Dosa saya ini enggak kehitung. Bagaimana ini? Maka lanjutan sesudah Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Anda jangan takut. Meski Anda dosanya banyak, jangan tambah jauh dengan Allah. Meski Anda punya kesalahan yang banyak dengan Allah, Anda tidak perlu takut minta kebaikan. Anda tidak perlu takut minta penutup aib. Anda tidak perlu sungkan minta ampunan. Bukankah sesudah Bismillah adalah Ar-Rahmanir-Rahim? Anda itu datang mendekat kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang memberikan nikmat besar, yang memberikan nikmat kecil-kecil. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Anda nggak usah takut biar kata Anda dosanya banyak. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Nuwas. Orang kampung nyebutnya Abu Nawas. Makamnya di Irak, di Baghdad.
Abu Nawas sesudah luar biasa menjadi penyanyi, penyair, pedangdut luar biasa. Sesudah tua renta itu Abu Nuwas di zaman Raja Harun ar-Rasyid dinasti Abbasiyah ke-6. Maka Abu Nuwas pada akhirnya setelah langlang buana kesana kemari, menyadari banyak salahnya sama Allah, pengen minta kebaikan, pengen minta penutup aib menghadapi nanti hari esok, minta ampunan menghadapi nanti hari kiamat, ya maliki yaumiddin. Bagaimana ini Abu Nuwas membaca bismillah? Kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan pengasih penyayang. Maka Abu Nuwas pun juga dalam munajatnya sering kita baca, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tuhanku, saya jujur tak layak mendapatkan surga. Saya masuk surga siapa saya ibadah pas-pasan kehitung, sedekah aja milih-milih. Begitu pengennya zaman penjajahan mulu nggak mau merdeka. Gitu kata teman kita, apa sih merdeka itu? Merdeka itu bila di dompetnya adalah isinya Bung Karno, Bung Hatta. Tapi kalau dompetnya isinya Patimura, kayaknya masih zaman penjajahan. Emang Patimura berapa ya? Oh 1000. Ya Allah. Begitu. Itu aja ada duit 1000. Yang kaku sama yang lecek. Ada kotak amal. Yang dimasukin yang mana? Tuh udah jujur banget tuh. Coba saudara. Maka kata Abu Nuwas, ilahi lastu lil firdausi ahlan. Tuhan, aku tidak layak menjadi penduduk surga Firdaus. Enggak layak. Karena siapa saya? Tapi di akhirat pilihan cuma 2. Kalau enggak surga neraka. Tapi jujur, kalau saya dicemplung ke neraka, enggak kuat Tuhan. Orang kena kompor gas aja nangis. Bagaimana neraka yang apinya 70 kali lipat panasnya dari api dunia. Saya nggak mau kalau ditaruh di neraka emoh. Tapi di surga saya juga sadar siapa saya. Ini jadi bagaimana? Di surga kagak, di neraka ogah, di surga emoh, neraka ogah. Ini bagaimana? Fahabli taubatan, karenanya anugerahkan kepadaku ampunan dosa dan bertaubat. Saya minta ampunan. Waghfir dzunubi, ampunilah dosa-dosa saya. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena engkau adalah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa yang besar. Begitu. Wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dzambi zaidun kaifah timali. Kalau mau jujur umurku makin hari makin berkurang. Kau udah batasi, kalaulah orang umurnya 60 tahun, hari ini 50, 10 tahun lagi. Hari ini adalah 59 setahun lagi. Hari ini 59 tahun 11 bulan. Sebulan lagi. Makin hari umur makin berkurang. Tapilah wadhambi zaidun, sedangkan dosa dan kemaksiatanku malah makin hari makin bertambah. Bagaimana memikul beban ini? Bukannya makin panjang umur makin taat sama Allah. Makin tua adalah makin rajin sujud sama Allah. Malah makinan tua makin yang kagak-kagak. Ini bagaimana ini? Begitu. Sehingga
Jangan takut kita mendekat sama Allah, sebab Allah mah Rahman Rahim. Allah maha pemberi kasih sayang. Saking sayangnya Allah sama makhluknya, itu yang namanya ayam, soang, angsa, tidak pernah dia menggigit anaknya. Saking sayangnya Allah diberikan kepada makhluknya, dapetin rahmat dari Allah, sampai kayak begitu. Maka kita nggak perlu takut meski dosa kita banyak. Badan kita udah loyo, kaki kita udah mulai kotek. Kita jangan takut untuk dekat dengan Allah semampu kita. Seorang sufi besar zaman dahulu, betapa ketika mengenal bismillah, sesudahnya ada Rahman Rahim, menangisi Allah lewat pintu Rahman Rahimnya Allah. Menangisi Allah, minta rahmat supaya diberi kebaikan Allah, supaya diberi penutup aib dari Allah, supaya diberi ampunan dari Allah. Ada seorang sufi, kalau saban malam dia nangis kayak begini sama Allah. Saya terjemah pakai bahasa Indonesia dulu, biar paham bahasa Arabnya. Dia berkata setiap malam, ya Allah, Engkau berfirman dalam Al-Quran. Saya baca itu. Siapa yang bertaubat sesudah berbuat salah, lalu memperbaiki diri, Allah menerima taubatnya. Sebablah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Pemberi rahmat, kasih sayang. Ya Allah, saya bertaubat dari kesalahan saya. Berikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada saya, biar hidup saya terarah, biar hidup saya berkah. Ya Allah, jika saya tidak layak mendapatkan rahmat kasih sayang-Mu, dengan saya bertaubat ini, karena taubat saya masih belum tulus di mata-Mu, karena taubat saya masih belum benar dipandang oleh-Mu, ya Allah, saya tidak mau menyerah, saya tidak mau putus asa. Ku baca juga dalam Al-Quran, Kau berfirman, Allah itu Maha Pemberi rahmat kepada mereka yang beriman. Ya Allah, saya mukmin, saya beriman kepadamu. Kau janji memberikan rahmat kepada orang beriman. Berikan rahmat kasih sayang-Mu kepada saya, supaya hidup saya terarah, supaya saya punya umur terukur, kehidupan kesuksesan terbuka bagi saya yang lemah ini. Saya mukmin ya Allah, berikan rahmat-Mu kepadaku. Ya Allah, bila saya tidak layak dan tidak pantas mendapatkan rahmat-Mu, dengan pengakuan saya sebagai orang beriman, karena iman saya masih tercampur dengan noda dan dosa, saya tidak mau menyerah. Saya terus akan merengek, merintih, minta rahmat kasih sayang-Mu. Ku buka Al-Quran, Kau pun berfirman, rahmatku meliputi seluruh ciptaanku. Ya Allah,
aku ini adalah ciptaanmu. Dan kau bilang rahmatmu meliputi semua ciptaan. Saya ciptaanmu. Karenanya berikan rahmat dan kasih sayangmu kepadaku. Bukankah saya adalah ciptaanmu? Bila saya tidak layak mendapatkan rahmat dan kasih sayangmu dengan pengakuan saya sebagai ciptaanmu, ya Rabb, musibah mana yang menimpa ciptaanmu yang terbesar selain musibah yang menimpa hidupku, selain musibah yang menimpa diriku? Betapa rahmatmu yang kau nyatakan luas, segalanya dapat sebagai ciptaan Allah, saya enggak kebagian, saya enggak keduman. Ya Rabb, bukankah ini adalah musibah besar dalam hidup saya? Dan saya baca juga dalam Al-Quran, orang yang dapat musibah kudu baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan saya baca sesudah perintah itu, lanjutannya, mereka yang kalau dapat musibah baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mereka mendapat solawat dari Tuhan dan dapetin rahmat kasih sayangnya. Ya Rabb, berikan rahmat dan kasih sayangmu kepadaku. Begitulah orang-orang sufi yang menyelami lautan bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mulai terpuruk, pengen minta kebaikan, pengen minta penutup aib, pengen minta ampunan, tapi menyadari dosa dan nistanya begitu banyak. Bagaimana ini mendekati dengan salah yang banyak? Anda nggak perlu takut, Tuhan Anda itu Ar-Rahmanir Rahim. Meski sifat asma Allah itu 99, tidak dituliskan Bismillahil Muntaqim, dengan menyebut nama Allah yang maha membalas dendam kepada mereka yang kagak mau ibadah. Enggak. Bismillahil Hasib, dengan nama Allah yang maha memberi perhitungan kelak. Enggak. Masuk lewat pintu rahmat. Sampai sufi kalau malam, Allahumma innaka taqul faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alaihi inna allaha ghafurur rahim. Ala ya Rabb, inni tubtu ilaik farhamni fa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa kana bil mu'minina rahima. Ala ya Rabb, fa ana mu'min farhamni wa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa rahmati wasi'at kulla syai' wa ana syai' farhamni fa illam akun ahlan lidzalik fa ayyu musibatin a'zamu min musibati anta dhiqa alayya rahmatuka allati wasi'at kulla syai' falam tasa'ni fa hadhihi musibah wa anta qad 'allamtani fi kitabik bi an aqul inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa anta qad wa'adtani ba'da dhalik alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ala ya Rabb farhamni. Maka orang, saudara, para sufi, kalau sudah menghadapi bismillah, maka mereka itu pada luluh, jangan takut biar kita dosa banyak, jangan tambah jauh dengan Allah, kudu berupaya dekat dengan Allah,
jangan salah langkah. Bilalah kemudian rambut kita gondrong, bilalah kemudian rambut kita panjang acak-acakan, maka jangan musuhan dengan tukang cukur. Jangan menjauh dengan tukang cukur. Makin kita jauh dengan tukang cukur, yakini kagak bakalan rapi, bahkan makin gondrong dan acak-acakan. Bila hari ini hidup kita banyak problem, ketidakstabilan ekonomi kita, ketidakstabilan rumah tangga kita, ketidakstabilan di dalam pendidikan anak-anak kita, begitu seterusnya, problem demi problem, maka kita jangan makin jauh dengan Allah, makin jauh dengan Allah, makin jauh daripada solusi untuk memecahkan problem. Yang punya rahmat, yang punya kasih, yang punya sayang hanya Allah. Dekati Allah yang maha pengasih, maha penyayang, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, maha menutupi aib, maha memberi ampunan sekelumit. Bismillahirrahmanirrahim, berbicara manfaat. Di balik bismillahirrahmanirrahim, saudara, kata ulama, siapa orang yang kalau mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka orang itu selamat daripada kebakaran, daripada kecurian, daripada keburukan. Kalau mau tidur, lihat orang Betawi tempo dulu ngajarin, kalau mau tidur suruh baca bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu akan menjadi keselamatan saking agungnya daripada bismillah. Bahkan kalau mau menghitung huruf bismillahirrahmanirrahim ini jumlah hurufnya 19. Ada berapa ya? 19. Udah pernah ngitung belum? Hitung biar pas. Ada berapa? 19. Dan malaikat penjaga neraka itu jumlahnya 19. Namanya Zabaniyah. Sanad'uz Zabaniyah takalla la tuti'hu wasjud waqtarib. 19. Orang yang melazimkan membaca bismillahirrahmanirrahim akan terhindar daripada bertemu dengan malaikat Zabaniyah. Mau ngapain aja bismillah, jangan lepas. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, apa aja, sampai mau tidur sama binito, jangan lupa baca bismillah. Jangan main gaplok aja, jangan gitu, jangan begitu. Sebab setan kalau kita ngapain aja nggak baca bismillah, dia ikut. Wasyarikhum, begitu. Setan itu Allah suruh untuk andil ngikutin orang. Kalaulah kemudian itu orang tidak mau baca bismillah, orang tidur sama bini, dia kagak baca bismillah, maka kemudian itu anaknya bengal, itu karena dibantuin setan. Maka perilaku anak kayak setan, karena memang waktu bikinnya dibantuin, penyebabnya, nah iya, begitu. Siapa tuh yang waktu bikin anaknya nggak baca bismillah tuh? Bengal. Jangan salahin Allah, salahin diri sendiri. Jangan salahin anak, tapi salahin diri sendiri dengan minta ampunan kepada Allah yang Rahman Rahim. Begitu. Ini bismillah. Bismillah. Keagungannya. Dan kalau kita bedah secara panjang, bismillahirrahmanirrahim, jumlah angka hurufnya 786 kali. 786 kali.
Maka para ulama berkata, siapa yang dia oleng hidupnya, siapa yang dia bingung dalam memikirkan bagaimana ini nagih utang, begitu. Siapa yang bingung bayar utang, siapa yang bingung di dalam hidupnya, kok usaha sana usaha sini mentok terus, begitu. Dia bingung, dia mengalami kelesuan karena kena tekanan dana rendah. Maka kata ulama, baca setiap Ahad pagi sesudah sholat subuh hari Minggu, baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Habis itu baca sholawat 100 kali. Baca sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Dia baca, habis baca bismillah 786 kali, lalu sholawat 100, lalu udah selesai itu ngomong, ya Allah saya minta keramat bismillah. Sebutin apa aja biar kebikin kontrakan letter L. Apa letter L? Ada aja yang doa. Siapa yang doa di Mekah begitu? Begitu Pak Guru ini nih begitu. Jadi apa aja maksud saya begitu, apa saja maksud saya. Bila dijalanin setiap minggu pagi, dia jalanin 7 minggu enggak putus, maka kata ulama, lihat keajaibannya dari asrar rahasia di balik Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh jauh dengan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali tulis di awal, mengikuti daripada apa yang Nabi suruh, mengikuti apa yang Al-Quran kasih isyarat, di mana Al-Quran awalannya Bismillahirrahmanirrahim, beres 30 juz tanpa hambatan, berkah. Maka biar berkah, Imam Ghazali pun mengarang kitabnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Juga mengamalkan apa yang Nabi sabdakan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam sunannya, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Tiap-tiap sesuatu yang bagus yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kata Nabi kurang barakah, hampa dari berkah. Makanan kita makan gak baca bismillah akan jadi gula. Makanan kalau gak baca bismillah akan jadi asam urat. Makanan gak baca bismillah akan muncul penyakit darah tinggi, segala macam, kanker, apa aja, segalanya bismillah kurang berkah. Apa aja kalau enggak baca bismillah enggak bakalan barakah. Maka jangan tinggal hidup dengan bismillah, jangan jauh-jauh hidup dengan bismillah. Apa aja dalam hidup baca bismillah, barakah. Orang yang tidak jauh hidupnya dengan bismillahirrahmanirrahim, ini keagungan Allah. Ini keagungan
maka kita jangan takut sebagai hamba yang mau belajar ilmu tasawuf. Bagaimana saya mau pengen dekat dengan Allah, masuk pintu Rahman, pintu rahimnya Allah. Kita harus menyelami ini. Bagaimana seorang hamba kudu memiliki kasih sayang, bagaimana seorang hamba kudu memiliki rahmat, kudu memiliki kepedulian. Bagaimana matahari aja sayangnya luar biasa sama ciptaan Allah yang lain. Itu matahari yang gak ada akalnya. Mau tuh orang tuh sholat kek, mau tuh orang kagak sholat kek, boleh menikmati sinarnya dan cahayanya. Urusan enggak sholat, urusan dia dengan Tuhan. Kata matahari, tapi saya kudu menjadi makhluk yang baik kepada orang. Matahari, masa kita kalah dengan matahari, lalu kita enggak baik? Dan ini adalah salah. Bagaimana dengan udara, oksigen? Betapa sebagai makhluk Allah baik sama kita. Maukah orang itu ibadah, orang taat atau orang maksiat, soleh atau orang salah, boleh menghirup oksigen gratis. Bukankah itu dia sayang, ada rahmat Allah? Maka rugi kalau hidup kita tidak memiliki kepedulian. Kenapa? Karena tidak bisa menyelami pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka hadis musalsal awaliyah yang sering kita dengar daripada para ulama, di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memesan kepada para sahabatnya. Pertama, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi. Manusia apa kek? Hutan, sayangi. Begitu. Jangan main digondolin. Rapin, sayangin. Begitu. Kali, sayangin. Jangan didorong lagi, dorong lagi, dorong lagi. Kali yang tadinya gede jadi kecil. Udah begitu banjir, nyalain Allah. Begitu. Padahal ulah kita. Begitu. Irhamu man fil ardi. Sayangi yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya menyayangi Anda yang ada di langit. Para malaikat, pencipta malaikat, pencipta jagat raya akan sayang sama kita. Harus ada rahmah, harus ada sayang, ada sayang. Dan Nabi terlahir sebagai pribadi rahmat. Dalam hadis Baihaqi, anar rahmatul muhdah. Aku, kata Nabi, rahmat Allah yang dihadiahkan di semesta ini. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Nabi pribadinya rahmat. Maka rahmat itu yang menyerap adalah Nabi. Maka kita pengen dekat dengan Allah, deketin Nabi, pembawa rahmat ini. Dan ini adalah yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita. Jamaah yang mulia, sekelumit ini di antara makna Bismillahirrahmanirrahim yang ada relevansinya dengan Bismillah. Secara kesimpulan, perlu difahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman hidup kepada manusia dengan menurunkan kitab-kitab suci yang ada. Dari seluruh kitab suci itu dirangkum, diperas, dibikin resume oleh Allah dengan kitab terakhir namanya Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ini perasan dari seluruh kitab suci yang Allah turunkan di muka bumi.
Al-Quran pun diperas, dikumpulin, dipadetin, kumpulnya pada surat Al-Fatihah. Maka kenapa Al-Fatihah menjadi bacaan solat? Sebab ini rangkuman seluruh Al-Quran. Yang tidak sah solat bagi orang yang tidak baca Fatihah. La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Surat Al-Fatihah ini diperas oleh Allah. Seluruhnya kumpul pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillah menjadi awalan dari seluruh Al-Quran yang ada. Sebab Bismillah adalah perasan dari perasan dari perasan. Ini adalah kumpulan. Ini adalah ringkasan. Kumpulnya pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pada akhirnya diperas keagungannya itu pada huruf awalnya ba. Apa itu ba? Ba itu bi kana makana, bi yakunu ma yakunu. Kata Allah, denganku apa yang telah ada menjadi ada. Denganku apa yang akan ada menjadi ada. Siapa yang susah hari ini, jangan jauh dari Allah. Belum ada uang, besok Allah kasih. Asal deketi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pemilik jagat raya. Bi kana makana, wabi yakunu ma yakunu. Ba dan ba itu pada akhirnya kumpul pada nuqtahnya, titiknya. Yang mana ba itu titiknya di bawah. Maka Allah jelaskan dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Ba itu tanda ngasor, tanda bawah, tanda tawadu. Aku di sisi orang yang terpecah hatinya karena takut kepadaku. Orang-orang yang merasa rendah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan layak mendapatkan banyak rahmat dan kasih sayangnya menuju kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus berupaya untuk meraih rahmat Allah ini, agar supaya benar-benar kita itu tidak jauh dengan Allah, agar supaya kita itu tidak lepas daripada Allah. Kita harus mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Imam Ghazali mengambil barokah supaya kitab terakhir yang beliau karang dari ratusan kitab yang Imam Ghazali tulis adalah Minhajul Abidin, yakni metode kiat-kiat orang ibadah supaya nyampe surga. Inilah asli dari judul buku ini dengan bahasa Arab aja, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kiat-kiat tukang ibadah supaya nyampe selamat, nyampe surga. Suksesnya enggak di dunia doang, suksesnya sampai akhirat. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita pemahaman yang bagus, berikan kita kebeningan jiwa, berikan kita ketulusan tekad untuk kita mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, sehingga kita hidupnya berkah, keluarga kita berkah, kesehatan kita berkah, rezeki kita berkah, usaha-usaha kita berkah, teman-teman kita berkah, lingkungan kita berkah. Allah beri kita semua barakah dunia, barakah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah ngaji kita berkenaan dengan bismillah dalam tinjauan ilmu tasawuf. Wallahu alam bisawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya mau bertanya, apakah orang-orang kafir tetap mendapatkan rahman dan rahimnya Allah walaupun dia tidak beriman kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka rahman Allah itu memberikan rahmat. Jangankan orang kafir, binatang yang tidak ada akalnya dapat rahmat dari Allah. Maka orang kafir dapat rahman, dapat rahmat dari Allah. Coba aja, ibadah kagak, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih nyawa Allah, kagak ibadah sama Allah, masih boleh hidup, masih boleh menikmati hasil bumi Allah, masih boleh menikmati udara dari Allah, masih menikmati sinar mataharinya Allah. Bukankah orang kafir dapat rahmat di dunia ini? Di dunia ini dapat rahmat. Karena apa? Karena Allah Rahman. Rahman itu al-mu'ti bijalailin ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat besar. Di dunia dikasih, di akhirat dikasih, itu namanya Rahman. Maka orang kafir dapat rahmannya Allah, tapi tidak dapat rahimnya Allah. Sebab wa kana bil mu'minina rahima, kalau yang dapat rahim hanya orang yang beriman saja. Yang tidak beriman maka tidak dapat rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirat rahman rahim yang ada, maka yang disayang oleh Allah, yang diberikan rahmat oleh Allah, yang beriman kepada Allah di akhirat. Adapun di dunia, maka dia dapat rahman. Maka orang mau ibadah mau kagak, warungnya dikasih laris. Orang kafir, yang kafir nikmat aja banyak, begitu ibadah kagak, ngaji kagak, baca yasin kagak, warungnya laris saja. Begitu. Itu bisa. Kenapa? Karena dapat rahman fid dunya wal akhirah warahim fil akhirah faqat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan saya sih Pak Kiai, masalah dalil mengatakan tentang menuntut ilmu, Allah kan kalau nggak salah mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu yang awalah ala jina amanu. Pertanyaan saya, tingkatan mana lebih tinggi, ala jina amanu atau orang yang menuntut ilmu? Maaf Pak Kiai, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat itu di surat Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan orang beriman sederajat. Begitu maknanya. Allah tinggikan orang yang beriman sederajat. Tapi Allah tinggikan orang yang beriman plus diberikan ilmu berderajat-derajat. Maka tinggian mana orang yang beriman sama orang berilmu? Maka paling tingginya orang beriman pun juga punya ilmu. Itu paling tingginya orang. Paling tingginya orang. Maka yang paling tingginya beriman juga, punya ilmu juga. Itulah yang dimaksud darajat dengan bentuk jama' muannas salim. Banyak derajatnya. Yang Ibnu Abbas dalam tafsirnya, ma baina kulli darajatin masiratu khamsimi'ati am. Derajatnya itu jarak satu derajatnya, jarak tempuh kalau mau ditempuh 500 tahun. Jadi saking tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Maka kalau ditanya tinggian mana orang beriman sama orang yang berilmu, maka jawabannya
ketinggian orang yang beriman juga, berilmu juga. Tinggal itu. Tapi lah rendahan mana? Rendahan orang beriman kagak, punya ilmu kagak. Itu paling rendahnya orang, Pak. Yang kayak begitu. Setidak-tidaknya kalau ilmu tidak banyak, dia harus memiliki iman. Sebab iman adalah pendaftaran. Iman adalah dasar. Begitu. Iman adalah dasar. Sebab orang gak bakalan dia mau ngaji, pengen dekat sama Allah kalau dia tidak beriman. Maka iman adalah landasan. Landasan. Sesudah beriman, maka kudu berilmu. Kenapa? Karena tanpa ilmu dia tidak bisa takwa. Nggak bakalan dia bisa takwa. Sedangkan surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan bagi yang bertakwa. Dan orang takwa itu kudu ibadah. Ibadah itu kalau pengen dihitung ibadah tidak zong, kudu ada ilmu. Makanya orang yang beriman dan diberikan ilmu berderajat-derajat. Begitu. Jadi yang paling belangsak, orang beriman kagak, berilmu kagak. Begitu. Yang paling beruntung, beriman juga, berilmu juga. Bagaimana caranya kita berilmu? Maka caranya kita kudu ngaji. Caranya kudu ngaji. Belajar. Bagaimana untuk kita belajar? Caranya kita kudu rajin denger-denger pelajaran. Dari denger itu bakal masuk hati. Bagaimana caranya kita denger? Yang modal dasarnya demen dulu. Cinta. Demen sama yang ngaji. Kita sih nggak keburu ngaji, ngasih minum sama yang ngaji, ngasih aqua lah sama yang ngaji. Apa aja dah, demen aja. Atau ada orang pergi ngaji, demen aja. Itu modal. Dari demen pengen dengerin, dari dengerin pengen ngaji, dari ngaji baru berilmu. Begitu, urutannya begitu. Nggak ada orang yang lahir ujug-ujug pinter. Kagak ada. Laisal mar'u yuladu aliman li'annal ilma bitta'allum wal hilma bittahallum. Begitu, Pak. Begitu. Enggak ada orang berojol langsung pintar, enggak ada. Enggak ada. Jadi enggak ada orang lahir langsung sukses. Kalau bahasa orang, enggak ada bayi baru lahir langsung bisa lari, enggak ada. Andai ada namanya tuyul. Begitu. Maka berproses. Maka dengan ngaji demi ngaji itu supaya diberikan ilmu. Begitu. Wallahu a'lam.